सोनिया को किडनैप आराम से तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। Halo sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Film yang akan diceritakan kali ini mengisahkan aksi balas dendam seorang anak remaja setelah kabur dari penjara, di mana ia dituduh telah menculik putri dari seorang pengusaha kaya lantaran ingin membantu sahabatnya di panti asuhan. Dan bagaimana kisahnya? Inilah Kindap. Gadis ini bernama Sunia tinggal bersama nenek dan Malika ibunya yang merupakan seorang aktivis kemanusiaan. Kedua orang tuanya telah lama bercerai saat dia masih berumur 10 tahun. Di pagi itu Sunia terlibat perselisihan dengan ibunya karena pulang pesta larut malam. Sang ibu meminta untuk tetap dalam batasan dan tiba di rumah tepat waktu. Tetapi Sunia enggan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan ibunya. Karena terus dipaksa, maka Sunia juga menuntut agar di saat ia merayakan hari ulang tahun yang ke-18, ibu harus mengizinkan dia untuk bertemu dengan ayahnya. Kemudian Sunia meninggalkan rumah dan pergi berenang di laut untuk melampiaskan rasa kesalnya. Di saat sedang asik berenang, tiba-tiba Sunia menghilang. Malam hari ketika bangun, Sunia justru mendapatkan dirinya di sebuah villa tua yang terasa asing baginya. Dan di sana terlihat ada seorang pemuda tampan bernama Kabir yang sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya Sunia berpikir bahwa teman-teman telah mempermainkannya. Namun ketika Kabir mengatakan bahwa hanya ada mereka berdua, membuat Sunia tak percaya dan langsung memeriksanya. Dengan amarah, Sunia meminta agar segera membuka pintu dan membiarkannya pergi. Tetapi pria itu menolak sambil mengingatkan Sunia apa yang dia lakukan pagi tadi. Ternyata di sanalah terungkap bahwa pria itu telah menculik Sunia. Sementara itu sekitar jam 11 malam terlihat Malika sangat khawatir karena putrinya tak kunjung pulang. Sesaat kemudian mereka mendapat telepon dari Kabir yang menggunakan HP milik Sunia. Agar dipercayai, Kabir memberikan sedikit kesempatan Sunia untuk memanggil ibunya. Mendengar itu Malika sangat ketakutan dan ingin memberikan apapun agar Sunia tak disakiti. Namun Kabir hanya meminta 2 persyaratan. Yang pertama, jangan melibatkan siapapun dalam masalah ini termasuk polisi. Dan kedua, esok siang dia ingin berbicara dengan seorang bernama Fikran Raina. Ternyata yang bernama Fikran Raina merupakan suaminya Malika dan ayahnya Sunia. Fikran merupakan seorang pengusaha India kaya raya yang berbasis di New York. Namun Fikran diperkenalkan sebagai orang yang kejam dan tak berperasaan. Di hari itu ia datang ke India untuk menyelesaikan sebuah masalah lantaran seseorang telah mengosongkan sebagian besar uangnya. किसी ने रायना टेक से $20 मिलियन चुराए हैं या फिर किसी को काम पे आने की जरूरत नहीं. Setelah pertemuan itu tiba-tiba Malika menghampirinya. Di sana Fikran berpikir Malika datang untuk meminta uang. Namun setelah diberitahu bahwa Sunia telah diculik dan penculik tersebut hanya ingin berbicara dengannya, membuat Fikran sangat terkejut. Seketika itu juga Fikran bergegas ke rumah yang telah sekian tahun ia tinggalkan. Sampai di sana tiba-tiba telepon berdering. Dan betapa bahagianya Sunia setelah mendengar suara ayahnya. Rasa rindu dan kecewa itulah yang kini Sunia rasakan, lantaran hampir 10 tahun mereka tidak bertemu. Namun obrolan mereka tak berlangsung lama karena Kabir mengambil ponsel tersebut. Nah, di sanalah akhirnya terungkap bahwa Kabirlah yang telah mencuri uangnya Fikran. Tetapi uang tersebut masih aman di rekeningnya. Sontak saja Fikran lalu bertanya siapa dia sebenarnya. Jawab Kabir, "Aku adalah masa lalumu dan masa depanmu. Aku datang untuk balas dendam atas apa yang telah kamu lakukan. Dan jika kamu ingin putrimu, istrimu, dan kebahagiaanmu, maka kamu harus mengikuti semua perintahku." Mendengar itu Fikran justru mematikan panggilan yang membuat Malika menjadi marah lalu ingin mengusirnya. Tetapi Fikran memiliki rencana lain dan percaya bahwa si penculik pasti akan menelpon lagi. Beberapa jam selanjutnya mereka hanya menunggu panggilan masuk. Dan dalam penantian, Fikran kembali terbayang saat-saat terakhir dia pergi dari rumah dan berpisah dengan Sunia putrinya.
Setelah menunggu beberapa jam, telepon pun berdering. Di sana Kabir memerintah bahwa jam 4 sore Fikran harus menemui seorang suster di dalam kereta api dari Panvel untuk mengucapkan permohonan maaf. Fikran menganggap sebagai ide gila karena waktunya hanya setengah jam lagi. Tetapi untuk keselamatan putrinya, maka mau tak mau Fikran terpaksa mengikutinya. Seketika itu juga ia langsung menuju ke sana, namun tantangan demi tantangan harus dia lewati. Sampai di sana, Fikran menemui suster Margaret dan meminta maaf. Dari sana, ia diberi secari kertas yang di dalamnya terdapat beberapa petunjuk. Sadar bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, maka Fikran melibatkan detektif Irfan yang memiliki rekam jejak dalam memecahkan banyak kasus di masa lalu. Hal tersebut membuat Malika menjadi marah karena ia mengingat betul larangan yang diperintahkan Kabir agar jangan melibatkan siapapun dalam masalah tersebut. Akan tetapi Fikran tetap memerintah Irfan melakukan tugasnya dengan menyadap telepon si penculik. Di tempat lain di villa, Sunia sangat marah karena Kabir melibatkan dirinya atas kesalahan yang dibuat ayahnya. Karena itu di saat Kabir duduk santai sambil mendengarkan musik, maka tiba-tiba saja esok pagi Fikran coba mengingat kembali nama-nama orang yang pernah bermasalah dengannya. Kemudian dia menemui Malika untuk mengetahui beberapa hal mengenai perkembangan Sonia. Namun mereka justru kembali terlibat perselisihan karena sama-sama mempertahankan kebenaran soal perceraian mereka. Nah, di kesempatan itulah Fikran akhirnya menyadari betapa berharganya Sonia dalam hidup dan meminta Malika berpikir ulang soal perceraian mereka. Di saat yang bersamaan Kabir menelpon dan Irfan mulai melacak keberadaannya. Kabir yang pada saat itu berada di sebuah hotel memerintah Fikran bahwa petunjuk berikutnya ada di uang 1.000 rupiah, di mana Fikran harus menghadiri pertunangan Trisna, putri dari saingan bisnisnya bernama Tuan Verma, karena Trisna dan Sodia merupakan sahabat baik. Setelah menelpon, Irfan menghampiri Fikran sambil berkata bahwa keberadaan si penelpon tidak berhasil dilacak. Mengetahui niat Fikran untuk menghadiri pertunangan Trisna, maka Irfan coba menjelaskan bahwa sistem keamanan di hotel sekaligus rumah Tuan Verma sangatlah ketat. Kamera CCTV berada di mana-mana kecuali di ruangan kerja Tuan Verma yang di dalamnya tersimpan harta kekayaan. Di sana ada seorang penjaga yang selalu memeriksa ruangan tersebut setiap 2 jam sekali dan pintu masuk dilengkapi dengan sistem keamanan elektronik. Kemudian Fikram dan Irfan menuju ke hotel tempat acara pertunangan Trisna. Sementara di villa terlihat Kabir sedang mengoperasi komputer sambil sesekali melirik Sonia yang berada di balik tirai pintu kamar. Sampai di hotel, Fikran langsung mendaftarkan diri sebagai tamu undangan. Sementara Tuan Verma yang melihat itu sangat kaget dan langsung menghampirinya. Fikran beralasan ia kesini atas nama putrinya yang tak bisa hadir, namun Tuan Verma justru menyuruh Fikran pulang karena ia tak mengundang dirinya. Untung saja Trisna datang sambil mengajak Fikran masuk. Di sisi lain, Sunia yang melihat ayahnya bersama Trisna lewat komputer Kabir sangat bahagia. Ia juga merasa heran mengapa Kabir bisa melakukan semuanya ini. Jawab Kabir bahwa satu-satunya yang masih bebas di penjara adalah pikiran, dan dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Mendengar itu, Sunia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Kabir pernah di penjara. Di saat lolos dari pantauan Tuan Verma, Fikran mulai menjalankan aksinya. Ia berjalan menelusuri lorong menuju ke ruang monitor, dan inilah yang dia lakukan. Kemudian Fikran berjalan menuju ke ruangan kerja Tuan Verma. Namun di saat yang bersamaan ada seorang penjaga hendak memeriksa ruangan tersebut. Dan kesempatan itu Fikran berhasil mengetahui kode keamanan setelah memvideo gerakan tangan si penjaga. Berbekal video tersebut, Fikran berhasil masuk ke ruangan kerja Tuan Verma. Dan tak lama berselang, Kabir menelpon Tuan Verma untuk memberitahu kalau ada seorang penyusup telah masuk ke ruangan kerjanya. Sementara itu, Fikran juga berhasil mengetahui perintah dari Tuan Verma lewat telepon yang telah disadap oleh Irfan. Setelah mengambil setumpuk uang, Fikran langsung pergi. Dan di saat yang sama, beberapa penjaga mulai melakukan pemeriksaan. Di sana mereka menemukan seorang penjaga monitor CCTV yang tak sadarkan diri, dan ruang kerja Tuan Verma sudah berantakan. Kemudian salah seorang penjaga melihat Fikran dan langsung menelpon Tuan Verma kalau orang yang dicurigai memakai jas hitam. Mendengar itu, mereka yang berjas hitam diminta berbaris untuk dilakukan penggeledahan termasuk Fikram. Saat giliran Fikram, mereka tidak menemukan apapun, dan ternyata inilah yang telah dia lakukan.
Kemudian sambil menumpahkan setumpuk uang, Vikram meminta bawahannya untuk memeriksa selembar uang yang di dalamnya terdapat sebuah petunjuk. Keesokan harinya ketika mereka coba menganalisa tulisan di uang tersebut, tiba-tiba Kabir menelpon. Di sana Vikram mengira Kabir hanyalah seorang pencuri yang ingin kaya sepertinya. Namun ternyata ada hal lain yang tidak disadari Vikram, bahwa semua yang Kabir lakukan ini merupakan aksi balas dendam. Dari percakapan mereka, Irfan berkata kalau dia berhasil melacak keberadaan Kabir, dan seketika itu juga mereka langsung bergegas ke sana. Di sisi lain Sunia seakan tak percaya kalau dia telah diculik karena Kabir sangat baik padanya. Ketika mereka sedang berduaan di sebuah tempat wisata, tiba-tiba saja muncul niat jahat dari Sunia, dan inilah yang terjadi. Ketika berusaha kabur, Sunia justru tak berkutik karena Kabir kembali menangkap dan membawanya pulang. Sementara itu Vikram bersama rombongannya malah tertipu dengan lokasi pelacakan karena yang mereka datangi adalah rumah pasangan lansia yang telah disadap jaringannya oleh Kabir. Merasa dipermainkan, Vikram semakin marah dan ingin mengetahui siapa orangnya dan apa alasan dia melakukan semuanya ini. Malam hari, Sunia merasa heran mengapa Kabir tidak sekalipun berniat jahat meskipun hanya mereka berdua di villa tersebut. Namun sebelum mengetahui alasannya, Sunia justru terkejut setelah melihat sesuatu yang tertulis namanya. Nah, disitulah Sunia akhirnya menyadari bahwa dia ditahan di villa milik ayahnya yang sudah tidak dihuni puluhan tahun yang lalu. Saat ingin bertanya lebih lanjut, Kabir langsung mengungkapkan sebuah kisah masa silam dan alasan dia melakukan semuanya ini. Di mana dahulunya Kabir merupakan seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Di suatu kesempatan bersama dengan teman-teman, mereka melewati villa ini dan menyaksikan pesta ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya Sunia. Karena di hari yang sama mereka juga merayakan hari berdirinya panti asuhan, maka anak-anak mulai melakukan beberapa persiapan. Sedangkan Kabir memindahkan mobil yang parkir di tengah halaman, namun mobilnya mogok. Melihat itu Suster Margaret langsung menegur Kabir karena sangat membahayakan dirinya. Ketika Kabir sedang dinasihati, tiba-tiba salah seorang temannya jatuh dari tangga dan meminta pertolongan Kabir. Merasa kasihan, Kabir langsung pergi dari situ menggunakan sepeda menuju villa yang terdapat sebuah mobil mewah. Lantas Kabir hendak membawa mobil tersebut untuk mengantar temannya ke rumah sakit. Namun ada seorang gadis kecil yang adalah Sunia coba menghentikannya. Kabir yang hanya memikirkan keselamatan temannya tak sekalipun menghiraukan larangan Sunia. Dan ketika dalam perjalanan, tiba-tiba saja atas kejadian tersebut Sunia mengalami luka yang sangat serius dan tak sadarkan diri. Sedangkan Kabir hanya mengalami beberapa luka ringan. Bersama seorang polisi, Kabir dibawa ke hadapan Vikram. Di sana Kabir dituduh telah menculik Sunia dan Vikram ingin agar Kabir dipenjara karena telah melakukan sebuah kejahatan. Nah, itulah kisah mengapa Kabir ingin melakukan balas dendam. Sejak kejadian itu Kabir menghabiskan waktu 7 tahun di penjara. Selama di penjara, Kabir juga mendapatkan perlakuan tak menyenangkan sambil menunjukkan beberapa bekas luka di tubuhnya. Bahkan dia juga dituduh melakukan pembunuhan sehingga masa tahanannya diperpanjang. Sementara itu Suster Margaret terpaksa meninggalkan panti asuhan dan pensiun. Lantas dengan semua yang dia alami muncullah rasa benci dan ingin balas dendam dengan menculik Sunia secara nyata untuk memberi pelajaran kepada Vikram. Di sisi lain Vikram akhirnya tahu siapa orang yang telah menculik Sunia setelah memeriksa kembali laporannya ke polisi puluhan tahun yang lalu. Vikram merasa yakin kalau orang itu bernama Kabir. Kabir Sharma, Alibag, Anath. Di hari itu juga Kabir menuju ke rumah Vikram sambil menelpon menggunakan nomor Sonia. Mendengar itu semua mereka langsung menuju ke sumber bunyi dan secara tidak sengaja Vikram melihat Kabir, maka terjadilah kejar-kejaran. Di malam itu Vikram akhirnya sadar bahwa karena keegoisan dirinya, rumah tangga mereka hancur berantakan. Dan atas saran dari ibu, Vikram ingin pergi menemui Malika untuk meminta maaf. Terlebih karena sebenarnya dia masih mencintai Malika. Namun saat berada dalam mobil, tiba-tiba ia ditodong oleh Kabir yang membuat Vikram tak berkutik. Kemudian terlihat Vikram sudah berada di villa dan di hadapannya ada Sonia. Namun Vikram tak mampu berbuat banyak karena tangannya diborgol. Tak berselang lama datanglah Kabir sambil melesakkan beberapa peluru ke arah Sonia yang membuat Vikram semakin ketakutan. Dengan memohon, Vikram berjanji akan memenuhi semua yang diinginkan Kabir, asalkan putrinya segera dibebaskan. Mendengar itu Kabir berkata bahwa ia hanya ingin agar Vikram menyingkirkan semua pengawalnya dan permainan ini hanya antar mereka berdua,
sambil meletakkan ponsel dan sebuah instruksi ke dalam saku baju Fikran. Kemudian Fikran menjatuhkan kunci borgol dan membawa Sunia pergi. Beberapa jam kemudian terlihat Fikran sudah berada di rumahnya dan meminta Irfan tak boleh lagi campur tangan dengan urusan ini. Awalnya Irfan menolak karena merasa kalah saing dengan kemampuan Kabir. Tetapi setelah diberi pengertian, Irfan pun setuju asalkan timnya berada di sini. Ternyata tugas selanjutnya adalah Fikran harus membebaskan seorang tahanan bernama Ragu. Di malam itu juga dengan menggunakan mobil masing-masing mereka ke tempat di mana Ragu dipenjara. Sampai di sana Malika diizinkan masuk setelah memberitahu kalau dia merupakan seorang aktivis kemanusiaan. Sedangkan Fikran berhasil nyamar sebagai seorang polisi sambil memanggil-manggil nama Ragu. Ragu. Di hadapan kepala penjara, Malika berkata kalau dia telah menerima keluhan warga bahwa di penjara ini telah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Sontak saja pria itu sangat marah dan ingin mengusir Malika pergi. Namun tiba-tiba Fikran membuat si isi penjara menjadi gelap gulita. Situasi tersebut benar-benar dimanfaatkan sehingga Fikran berhasil mengeluarkan Ragu dari jeruji besi. Sedangkan Malika telah pulang duluan. Merasa bahwa aksinya ini sangat berisiko, maka Fikran kembali membuat kekacauan dengan menyiramkan bahan bakar di dapur yang menyebabkan kebakaran. Di saat itu juga perhatian para petugas terfokus ke kobaran api sehingga mereka pun luput dari sana. Setelah menurunkan Ragu di tengah jalan, Kabir datang menemuinya. Dan ternyata dia adalah sahabat kecil Kabir yang waktu itu membutuhkan pertolongannya. Mereka sama-sama di penjara karena kesombongan Fikran. Di sana Kabir meminta Ragu segera pergi dan tak boleh kembali lagi. Ketika kedua sahabat itu saling berpelukan sebagai tanda perpisahan, ternyata Fikran juga berada tak jauh dari situ. Kemudian Kabir menuju ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Tetapi tanpa dia sadari ada seseorang sedang mengancamnya dan ternyata dia adalah Irfan. Dengan cepat Kabir melumpuhkan pria itu dan pergi dengan ancaman, tetapi tiba-tiba saja alasan Fikran memukul Irfan karena Irfan sudah terlalu jauh mencampuri urusannya dan itu sangat berbahaya bagi keselamatan putrinya. Di sisi lain Kabir tiba di villa dengan tubuh berlumur darah dan karena sudah tak berdaya ia pun jatuh tak sadarkan diri. Melihat itu Sunia yang tangannya masih di borgol berusaha menarik Kabir mendekatinya dan mengambil kunci borgol yang tergantung di leher Kabir. Sunia yang berhasil membuka borgol di tangannya hendak kabur. Namun sampai di luar ia berhenti sejenak setelah mendengar teriakan Kabir. Beberapa saat kemudian Kabir tersadar dari koma dan mendapatkan lukanya telah diobati, tetapi tangannya justru terborgol. Di sisi lain dengan beberapa petunjuk yang ada, Fikran merasa yakin kalau putrinya ditahan di villa mereka sendiri. Karena itu mereka pun bergegas ke sana. Sambil mengancam, Sunia meminta agar segera menelpon ayahnya untuk membawanya pulang. Tetapi Kabir menolak dan berhasil merampas pistol dari Sunia. Di saat yang bersamaan pula, Fikran bersama Malika tiba di villa tersebut. Setelah melihat villa tersebut, kedua pasangan yang telah lama bercerai seakan merasakan kembali kenangan ketika mereka masih bersama. Sementara Kabir menyembunyikan Sunia di sebuah tempat. Karena tak ada sesuatu di villa itu, maka mereka pun segera pulang. Dalam perjalanan, Kabir kembali menelpon. Ia berkata bahwa ada satu permainan terakhir sebelum ia membebaskan Sunia. Dan permainan itu adalah pembunuhan. Singkat cerita, di tempat yang telah ditentukan, Kabir dan Fikran sama-sama berada di sana. Tetapi Fikran tidak mengetahui keberadaan Kabir karena begitu banyak orang meskipun mereka sedang berteleponan. Di sana Kabir menunjukkan seseorang yang menjadi target untuk dilenyapkan tepat jam 12 malam. Dan dengan begitu kisah ini akan berakhir bersama dengannya. Karena desakan dari Kabir, maka Fikran terpaksa melakukannya. Dan ternyata orang yang ditembak adalah Kabir itu sendiri. Fikran yang merasa telah bersalah mulai dari mencuri sampai membunuh, maka ia menuju ke tepi pantai untuk menyesali perbuatannya. Di saat yang bersamaan, Fikran sangat terkejut ketika melihat Kabir datang menghampirinya. Apalagi ia tahu bahwa orang yang ditembaki tadi adalah Kabir yang masih hidup karena menggunakan jaket anti peluru. Nah, di tempat itulah Kabir membuat Fikran menyadari bahwa ternyata apa yang dia lakukan pada Kabir puluhan tahun yang lalu merupakan sebuah kesalahan. Sambil meminta maaf, Fikran berkata bahwa Kabir bukanlah seorang penjahat yang pantas dipenjara, melainkan seorang remaja yang dihukum karena keegoan dirinya. Penyesalan dan rasa bersalah itulah yang kini Fikran rasakan.
Namun saat berbalik dia tidak lagi melihat Kabir dan hanya ada secari kertas yang berisi petunjuk yang menandakan bahwa Sonia sedang berada di sebuah perahu. Dua bulan kemudian terlihat Sonia tersenyum gembira menyaksikan kedua orang tuanya sedang menari di saat hari ulang tahunnya yang ke-18. Ketika Sonia ingin pergi mengambil sesuatu, tanpa tak terduga Kabir juga berada di sana. Kabir berkata, "Untuk apa yang telah aku lakukan, aku minta maaf," sambil memberitahu bahwa dia sekarang telah bekerja untuk sebuah perusahaan perangkat lunak. Dengan senyum Sonia memaafkan Kabir sekaligus berterima kasih karena berkat Kabir kedua orang tuanya bisa bersatu kembali. Dan filmnya pun berakhir ketika baik Sonia maupun Kabir saling mendoakan semoga sukses dalam perjalanan karir selanjutnya. Sekian dan terima kasih.